Hari ini kita bakal nelusuri sebuah perjalanan evolusi yang jujur aja luar biasa banget. Bayangin ya, sebuah sistem raksasa yang ngatur jutaan mahasiswa dan ribuan kampus pelan-pelan bertransformasi secara radikal selama belasan tahun. Ini tuh cerita epik tentang gimana penjaminan mutu perguruan tinggi di Indonesia berevolusi dari tahun 2012 sampai 2026. Oke, kita langsung masuk aja ke inti masalahnya. Selama 14 tahun terakhir, dengan puluhan regulasi yang silih berganti, ada satu pertanyaan besar. Gimana caranya kampus-kampus di Indonesia bisa lepas dari rutinitas yang lumayan bikin sesak? Dari yang awalnya cuma sibuk numpuk kertas borang administratif, berubah jadi inovasi yang benar-benar bawa dampak nyata buat masyarakat? Pergeseran paradigma ini masif banget. Dan di sesi explainer kita kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana persisnya transformasi ini terjadi. Peta jalan kita hari ini cukup simpel. Pertama, kita bahas era kepatuhan administratif kaku. Kedua, revolusi simplifikasi mutu pendidikan. Ketiga, menuju pendidikan berdampak nyata. Keempat, matriks transformasi, dulu versus sekarang. Dan ditutup dengan yang kelima, ekosistem mutu kontemporer 2026. Bagian pertama, era kepatuhan administratif kaku. Dari 2012 sampai 2022. Beban regulasi awal. Nah, daftar tahun ini bukan sekedar deretan angka biasa ya. Ini tuh jejak evolusi dari sebuah sistem pendidikan yang berusaha netas dari cangkangnya. Dimulai dari pondasi awal di tahun 2012 lewat Undang-Undang Nomor 12. Terus memuncak pada standarisasi yang super rigid di 2020. Lalu nemu jalan keluar lewat simplifikasi di 2023, sampai akhirnya ngebentuk ekosistem hibrida yang matang di tahun 2026. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu soal dua singkatan krusial yang bakal sering banget kita sebut. Pertama, SPMI, atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Simpelnya, ini sistem pemeriksaan dan evaluasi otonom yang dijalanin sendiri sama pihak kampus. Nah, yang kedua itu SPME, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Kalau ini, proses akreditasi resmi dari pihak luar, kayak BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri. Paham dua pilar ini, dan kalian bakal gampang banget ngikutin alur cerita kita selanjutnya. Coba kita balik ke sekitar tahun 2020. Wah, saat itu situasinya kaku dan benar-benar membebani pengelola kampus. Bayangin aja, ada 24 standar nasional yang wajib dan sangat preskriptif. Saking kakunya, definisi satu SKS aja diatur super rinci sampai ke hitungan menit per aktivitasnya. Proses reakreditasi, jangan ditanya. Staf kampus harus nyusun tumpukan dokumen cetak berlembar-lembar sampai menggunung. Fokusnya murni cuma sekedar kepatuhan kuantitatif. Seringkali esensi ngajar dan belajar itu sendiri justru tenggelam karena semuanya sibuk ngejar kepatuhan input dan proses demi daftar periksa akreditasi. Benar-benar bikin pusing kan? Bagian kedua, revolusi simplifikasi mutu pendidikan 2023 hingga 2024. Pergeseran paradigma dimulai. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah tercekik bertahun-tahun oleh puluhan standar kaku itu, gimana akhirnya pendidikan tinggi kita bisa bernafas lega? Langkah drastis apa sih yang diambil pemerintah buat ngurai benang kusut ini? Angka 3, yap, ini dia jawabannya. 24 standar wajib yang tadinya bikin sesak itu dipangkas habis secara revolusioner jadi cuma 3 kelompok standar yang fleksibel. Standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Ini tuh benar-benar kayak pembebasan masif buat ekosistem perguruan tinggi kita. Terus, apa sih arti penyederhanaan ini di lapangan? Nah, lewat regulasi tahun 2023, kewajiban bikin skripsi tradisional itu resmi dihapuskan. Mahasiswa sekarang bisa buktiin kompetensi mereka lewat pembuatan proyek, prototype, atau portofolio real. Kampus juga didorong kuat buat nerapin outcome-based education atau pendidikan berbasis luaran. Bahkan nih, buat kegiatan praktek atau belajar di luar kelas, institusi udah diizinin pakai penilaian pass-fail atau lulus dan tidak lulus. Fokusnya benar-benar dikembaliin ke penguasaan skill yang bermakna, bukan sekedar box-ticking administrasi. Bagian ketiga, menuju pendidikan berdampak nyata 2025 hingga 2026. Dari kepatuhan menuju kontribusi sosial nyata. Di landscape masa depan ini, panduan utamanya adalah Dikti-Saten Tek berdampak. Evaluasi itu sekarang ditekankan pada kontribusi nyata kampus. Ditanya tuh, apa risetnya ngebantu mecahin krisis pangan? Apa inovasinya relevan buat masalah sosioekologis? Bukti nyata, penilaian akreditasi di sektor kesehatan bahkan udah beralih jadi 100% kualitatif yang melibatkan 124 elemen, bukan lagi sekedar ngitung angka. Yang lebih keren lagi, regulasi terbaru ngasih kampus otonomi penuh lewat diferensiasi misi. Kampus berhak banget ngerancang standar mereka sendiri sesuai mandat spesifik yang mereka bawa. Paradigmanya geser total, dari penyeragaman menjadi keunikan yang berdampak. Bagian keempat, matriks transformasi.
Dulu versus sekarang, memvisualisasikan perubahan. Coba deh kita lihat kontrasnya. Dulu, perguruan tinggi itu sibuk banget ngejar kepatuhan administratif semata. Tapi di 2026, yang dikejar adalah mutu kualitatif dan dampak nyata. Dulu mekanismenya pakai reakreditasi manual setiap 5 tahun yang nguras tenaga banget. Sekarang, semuanya diotomasi lewat pemantauan basis data nasional secara real-time. Dari sisi kurikulum, kita beranjak dari pengajaran berbasis materi yang kaku, menuju pendidikan berbasis luaran yang adaptif buat masa depan. Ngelihat perbandingannya, ini benar-benar memuaskan banget kan? Bagian kelima, ekosistem mutu kontemporer 2026. Bagaimana semua ini beroperasi saat ini? Jadi, poin krusialnya ada di implementasi pendekatan hibrida. Maksudnya gini, universitas tetap harus patuh sama standar hukum dan rasio dasar minimum yang ditetapin negara, ini namanya pilar kepatuhan berbasis aturan. Tapi di saat yang sama, mereka akhirnya punya kebebasan mutlak dari sisi otonomi berbasis prinsip. Mereka bebas bereksperimen dengan metode pengajaran baru, bikin kurikulum inovatif, dan jalin kemitraan strategis tanpa harus takut nyalahin format birokrasi kuno. Dan yang jadi detak jantung buat mastiin pendekatan hibrida ini jalan adalah siklus PPPP, mulai dari penetapan standar pelaksanaan kegiatan, evaluasi secara internal, pengendalian kalau ada ketidaksesuaian, sampai peningkatan kualitas secara berkesinambungan ala Kaizen. Di dalam siklus ini, proses penjaminan mutu internal bukan lagi ngerasa kayak di audit birokrasi yang nyeremin. Justru ini tuh resep sistemik dan cerdas buat ngelahirin inovasi dari dalam secara terus-menerus. Yang lebih asyik lagi, fleksibilitas ini juga kerasa sampai ke urusan administrasi loh. Kampus sekarang dikasih 3 alternatif pilihan model dokumen SPMI yang bisa disesuaikan sama ukuran dan budaya mereka. Buat institusi raksasa yang kompleks, mungkin tetap butuh model klasik dengan 4 buku terpisah. Tapi buat kampus kecil yang lincah, cukup pakai model ringkas, 1 buku aja udah terintegrasi semuanya. Dan buat institusi yang udah canggih, bisa langsung beralih ke model digital di mana mutu dipantau harian lewat dashboard real-time. Jadi bener-bener nggak ada lagi cerita maksain satu format borang buat semua jenis institusi. Seluruh perjalanan revolusioner selama 14 tahun ini, pada akhirnya berujung pada satu kutipan yang jadi ruh dari materi kita hari ini. Budaya mutu organik untuk dampak nyata. Penjaminan mutu udah bukan lagi sebuah beban, melainkan ekosistem hidup yang dirancang biar pendidikan tinggi kita mampu nyetak manusia yang siap ngubah dunia. Nah, pertanyaan saya buat kalian, setelah melihat pergeseran epik dari sekedar birokrasi kaku ke dampak yang nyata ini, gimana caranya kalian bakal ngumpuhin budaya mutu organik itu di organisasi atau proses belajar kalian sendiri besok pagi?